Pertama, penjaringan calon ketua umum sudah bisa kita lewati. Setuju? Yang kedua, penyampaian visi-visi dianggap sudah selesai. Setuju? Yang ketiga, pemilihan ketua umum karena sudah dalam catatan saya yang hadir dalam munas ini adalah 19 DPW, 60 DPD yang ada 56, dan dari Bakor 21 yang ada 12, dari Bakor sudah selesai, semuanya 100% memilih Bapak Usman Sabta Orang. Untuk itu saya berterpalu. Sekarang dukungannya ini buktinya, ini bukti autentik yang akan kita simpan sampai ke cucu-cucu kita nanti. Biar cucu kita tahu bahwa kita berhidup bermusyawarah dengan penuh kedamaian dan berkeluarga. Baik, kita lanjut kepada pemilihan formatur. Secara sosiologis, saya bukan guru, saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian. Secara sosiologis, ketua terpilih dipilih secara aklamasi, dan itu dipilih 100% oleh para peserta yang sudah hak pilih. Biasanya di beberapa tempat itu diberikan mandat untuk formatur tunggal kepada ketua umum terpilih. Setuju? Selesai. Hari ini selesai tugas kita. Kita telah menetapkan ketua umum, formatur tunggal ada di ketua umum, maka selesailah kita menyelesaikan tugas pada pleno ke-5 sidang munas ke-4 Kubu Minang. Saya tutup. Sebelum saya tutup, saya atas nama rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, kami bukan lebih tinggi daripada Bapak, tidak. Kami adalah bekerja untuk kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dulu mengajarkan kepada saya. Untuk itu kami adalah manusia biasa, punya salah dan punya khilaf. Untuk mohon bukakan pintu maaf. Apapun yang kami kerjakan semua di atas ini demi pengembangan dan kejayaan Kubu Minang ke depan. Dan kami tutup sidang ini secara menyeluruh karena tugas kami sudah selesai dengan ucapan Alhamdulillah Birabbil Alamin. Mari kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang kami tutup. Munas Kubu Minang ke-7 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat 25 hingga 27 Mei 2022 akhirnya menetapkan Usman Sabta terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang periode 2022 hingga 2027. Dalam amanatnya yang disampaikan mantan Wakil Ketua Umum Kubu Minang Marwan Paris, Oso berpesan dirinya bersedia dipilih kembali bukan karena ambisi, melainkan kecintaan terhadap orang Minang. Saya berdiri tidak lagi sebagai pengurus, tapi sebagai asketat umum, sebagai mantan Wakil Ketua Umum, dan saya mewakili bukan mewakili Ketua Umum, tapi menyampaikan amanah Ketua Umum terpilih. Dalam sambutan ini saya menyampaikan dua sesi. Pertama, pesan Ketua Umum terpilih. Yang kedua mungkin pesan-pesan dari bekas Waketum dan bekas Ketua Panitia Negara. Karena ini pesan, mungkin tidak perlu saya ngomongin banyak. Mungkin perlu kita renungkan saja, kita hayati apa yang beliau sampaikan. Secara garis besar, secara substansi, saya ingin menyampaikan
pesan Ketua Umum terpilih. Pertama, bahwa beliau pada awalnya sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk memimpin Kebuminan. Alasannya sangat pribadi, karena kesehatan. Tidak ada sebab lain. Sebab politis, sosiologis tidak ada. Hanya pribadi karena kesehatan. Kemudian karena mungkin banyak WA yang masuk ke beliau, untuk beliau mengikuti perkembangan mass media mungkin, kemudian juga tentu ada bisikan objektif dari teman-teman beliau, maka beliau menyatakan bersedia memimpin Kebuminan dengan catatan hanya karena kecintaan kepada Minangkabau. Itu betul-betul pegang. Dan nanti ada isu beliau karena misi mau jadi ketua umum, tidak. Ini perlu tegaskan, beliau menyampaikan sekali. Jangan nanti ada anggapan kita di luar saja kan begitu sama dirinya. Bahkan ada yang mengatakan apa kerja Oslo selama masa kepemimpinan. Ada itu. Nah, maka saya katakan ini sebagai renungan. Orang-orang yang selama ini kritis membabi buta, tolong direnungkan ini. Anda berbicara boleh, Anda mengkritik boleh, Anda mencaci pun boleh, tapi apakah yang Anda kerjakan untuk orang Minang? Apakah yang Anda kerjakan untuk Kebuminan? Kalau Anda bisa menjawab secara jujur, insya Allah Anda akan diberi petunjuk oleh Allah Kuasa kata-kata yang tidak pantas dan keluar dari mulut kita bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi tidak banyak mengomentari apa pesan Pak Ketua Umum terpilih. Saya hanya menyampaikan secara singkat. Tolong sampaikan Pak Marwan, jangan nanti ada anggapan saya mau dipilih karena ada ambisi. Tidak, saya mau dipilih karena cinta saya kepada orang Minang dan cinta saya sebagai bekas pemimpin Kebuminan. Dan harapan terakhir dari atau pesan dari Pak Ketua Umum terpilih, marilah kita bekerja bersama-sama. Waktu kami ngomong berdua dengan Pak Safrizal, beliau mengatakan kita gelongakan pelantikan Kebuminan yang akan datang secara besar-besaran, secara besar-besaran. Oso didapuk kembali untuk memimpin Kebuminan oleh seluruh peserta Munas yang dihadiri 19 DPW, 60 DPD, serta unsur organisasi tingkat kedaerahan. Munas kali ini juga berhasil mensahkan berbagai program kerja Kebuminan 5 tahun ke depan. Kami menambahkan bahwa Kebuminan akan melakukan Expo UMKM 1 kali dalam 1 tahun, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kedua, mengusahakan kerjasama kemitraan strategis UMKM. Filosofinya, Bapak Ibu sekalian dari rantau ke Minang, kemarin ini kita berlebaran pulang ke Jakarta atau ke daerah lain, Ibu pasti membeli namanya kerupuk Sanjay, tapi mereknya Crispin atau Shirley. Ini perlu kami garis bawahi di UMKM, di kelompok atau di Komisi B akan mendirikan trading house untuk Kebuminan, produk-produk dari UMKM dipasarkan oleh Kebuminan. Selanjutnya, mengusahakan kerjasama kemitraan strategis dengan UMKM yang ada di Sumatera Barat dengan perusahaan atau pasar dari produk-produk atau komunitas yang ada di Sumatera Barat
untuk pasar dalam negeri maupun dalam negeri dengan mendirikan GM March. Munas ke-7 Gebu Minang kali ini terbilang cukup meriah. Seluruh peserta yang hadir mayoritas puas atas penyelenggaraan Munas ke-7 ini. Selamat dan sukses terpilihnya Bapak Dr. Haji Hasan Sapa sebagai Ketua Umum GBU Minang periode 2027. Semoga Minang semakin maju dan jaya. Saya sangat mendukung sekali dengan diangkatnya Pak Usman Sabta, karena kita tahu kinerja beliau, semangat beliau, sukses selalu. Semoga Gebu Minang yang setelah ini maju terus. Amin. Harapan kami emang pengen Usman Sabta yang maju terus, karena emang dia yang bisa. Komisi A, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Komisi B, Tanpa ada perdebatan. Komisi C. Sukses Silakan Munas untuk ke-7 memberikan hasil pembahasannya. Kami dari DKI mengucapkan selamat untuk Gebu Minang dalam penyelenggaraan Munas ke-7 ini dengan sukses terpilihnya ketua dan disahkannya peraturan dasar, peraturan kerja, dan rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo bersyukur sekali ya bahwa sebuah proses musyawarah nasional yang sangat semarak, yang sangat konstruktif, dihadiri dengan antusiasme yang tinggi dari semua 20 pengurus wilayah dan 60 lebih pengurus daerah, yang menunjukkan bahwa kepemilikan Gebu Minang itu memang masif, luas, dan tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Itu modal yang luar biasa. Dan kemudian di dalam proses berjalan dengan lancar, kritis, tapi tetap konstruktif, dan keluarga lebih menonjol, sehingga perbedaan didengar dan mencari kebersamaan di karena itu hasilnya sebetulnya sudah sangat demokratis, malah lebih dari demokrasi biasa, karena bukan hanya satu suara satu orang saja, tapi membangun musyawarah dan akhirnya mufakat dan aklamasi. Menurut Ambo itu luar biasa, dan itu kita bersyukur hasilnya, dan kebetulan kepercayaan dari masyarakat, dari masyarakat Gebu Minang tetap pada Pak Oso. Dan Pak Oso sebenarnya dari awal kan tidak terlalu apalah, dia merasa bahwa ini perlu disegarkan, tapi semua Tolong kepada agar masing-masing ketua komisi siapa yang membantu untuk menyerahkan dengan naskah kokohan dari untuk pengurus menyerahkan naskah program-program aksi hasil bisa sidang komisi. dikembangkan yang Kami sudah tunggu dimulai di oleh Pak Oso dalam periode panggung. 5 tahun yang lalu. Jadi saya pribadi sangat Rumah optimis. Mari kita dukung, kita kepada masing-masing keberadaan komisi Gebu Minang yang untuk sudah menyerahkan merupakan peristiwa bersejarah naskah pembahasan hasil komisi yang lalu. Ini adalah Munas ke-7. di atas Kita panggung. bisa legasi Komisi sejarah A, kita teruskan, manfaat kita tingkatkan kepada anggota baik di ranah maupun di rantau. Komisi A ditunggu naskah.